Selamat datang kembali. Jadi, buat Anda yang ngikutin Serie A, situasinya sekarang ini makin panas ya. AC Milan itu punya satu tugas berat, jangan sampai Inter Milan lari sendirian di puncak. Betul sekali. Asa buat meraih Scudetto, atau ya gelar juara Liga Italia, itu masih ada lah, tapi jaraknya udah 8 poin. Tahu itu. Jauh. Artinya, setiap pertandingan sekarang ini rasanya kayak final. Nggak boleh ada salah sedikit pun. Nah, di tengah tekanan yang segenting ini, malah datang masalah. Selalu begitu kan? Selalu. Menjelang laga tandang krusial lawan Bolonya, pelatihnya Massimiliano Allegri harus pusing 7 keliling. Pemain kuncinya di sisi kanan, Alexis Saelemaekers, tumbang karena cedera. Nah, untuk ngebahas ini, kita udah ngumpulin beberapa artikel berita olahraga yang mengupas tuntas dilema taktik Allegri. Pertanyaannya simpel tapi rumit nih. Seberapa besar sih lubang yang ditinggalin Saelemaekers dan gimana cara Allegri nambalnya tanpa bikin seluruh tim jadi goyah? Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar kehilangan satu pemain. Enggak. Saelemaekers itu kan bukan cuma pengisi posisi di sayap kanan. Dia itu penyeimbang dari seluruh sistem permainan Milan musim ini. Oke. Absennya dia di momen sepenting ini maksa Allegri buat melakukan eksperimen dadakan. Jadi laga lawan Bolonya ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga ujian nyata buat kecerdikan si pelatih dan kedalaman skuad Milan. Oke. Mari kita bongkar dulu masalah utamanya deh. Seberapa vital sebetulnya Saelemaekers ini? Soalnya kan kalau kita nonton, yang jadi sorotan utama tuh biasanya pemain kayak Rafael Leao di kiri. Apa benar Saelemaekers sepenting itu? Sangat penting. Mungkin dia bukan pemain yang paling flashy ya, atau yang paling sering cetak gol, tapi dia itu lemnya tim. Lem perekatnya ya? Betul. Coba deh lihat datanya dari sumber yang kita punya. Dia jadi starter di 22 pertandingan Liga, main selama 1.843 menit dari kemungkinan 1.980 menit. Wow, itu hampir selalu main penuh. Hampir selalu. Angka itu menunjukin betapa Allegri sangat bergantung sama dia. Perannya itu ngasih keseimbangan. Waktu Leao di kiri bebas nusuk, bebas berkreasi, Saelemaekers di kanan itu kerja keras naik turun, jaga lebar lapangan, dan disiplin banget waktu bertahan. Tanpa dia, Milan jadi pincang sebelah. Jadi ini soal keseimbangan tim ya? Oke, saya ngerti. Dan masalahnya, ini bukan satu-satunya kabar buruk kan? Sumber kita juga nyebutin daftar cedera Milan cukup panjang. Christian Pulisic juga absen karena bursitis. Itu semacam peradangan sendi kan ya? Pasti ganggu banget gerakannya. Iya, betul. Ditambah lagi, sang bintang, Rafael Leao, meskipun dibawa ke Bolonya, kabarnya juga lagi berjuang sama masalah otot aduktor. Wah, ini krisis kecil-kecilan di lini serang ya? Tepat, ini kayak efek domino, satu masalah ngerembet ke yang lain. Dan cedera Saelemaekers sendiri ini cukup mengkhawatirkan. Sumber kita nyebutin kalau dia sempat ngerasa siap main lawan Roma pekan lalu. Oh ya. Tapi nyatanya harus ditarik keluar di babak pertama karena tampil jauh di bawah standar. Ini sinyal kuat kalau kondisinya belum 100%. Dan memaksakannya main itu sebuah kesalahan. Persis. Jadi Allegri sekarang nggak cuma kehilangan pemain, tapi juga kehilangan keseimbangan serangan dan salah satu pekerja paling keras di timnya. Pilihannya jadi sulit banget, maksain pemain lain yang belum tentu fit atau rombak total sistem yang udah jalan bagus. Jadi situasinya jelas pelik ya. Tapi kalau ada satu hal yang kita tahu soal Allegri, dia itu kan ahli strategi. Dia pasti nggak panik dan udah punya beberapa rencana cadangan kan? Apa aja sih opsi yang paling mungkin diambil? 3 opsi utama yang lagi dipertimbangkan. Opsi pertama itu yang paling pragmatis, pendekatan yang paling aman. Oke. Yaitu ngubah sistem jadi formasi dengan 4 back sejajar. Caranya, geser salah satu bek tengah, entah itu Fikayo Tomori atau Connie De Winter, buat ngisi posisi bek kanan darurat. Tunggu. Geser bek tengah ke samping. Itu kedengarannya defensif banget. Memang, Tomori kan memang cepet. Tapi dia bukan tipe pemain yang bakal rajin naik, bantu serangan, terus ngirim umpan silang kayak bek sayap modern kan? Apa ini nggak bakal bikin serangan Milan jadi, tumpul di sisi kanan? tepat sekali. Itu resiko utamanya. Ini pendekatan yang sangat khas Allegri. Waktu timnya lagi tertekan atau ada bagian yang rapuh, naluri pertamanya itu jangan sampai kebobolan dulu. Utamakan bertahan. Betul. Dia lebih milih ngorbanin sedikit daya serang demi jaminan stabilitas di belakang.
Filosofinya kan kemenangan 1-0 sama berharganya dengan 4-0, apalagi dalam perburuan gelar. Dengan Naruto Mori di sana, dia dapat kecepatan buat ngeredam sayap lawan, tapi ya itu, Milan bakal kehilangan daya dorong dari sisi kanan. Beban kreasi serangan jadi sepenuhnya di Leao, di kiri. Dan permainan mereka jadi lebih gampang ditebak lawan. Tepat. Oke, jadi opsi pertama itu aman tapi cenderung pasif. Pasti ada dong alternatif lain yang lebih nyerang. Gimana dengan nyari pengganti yang lebih alami buat peran Saelemaekers? Saya baca ada nama Zakari Atekame yang disebut-sebut. Benar, itu opsi kedua. Secara teori, ini solusi ideal. ATKM punya karakter main yang paling dekat sama Saelemaekers. Dia cepat, rajin, bisa main jadi back sayap atau pemain sayap. Like for like replacement, istilahnya. Persis, like for like. Pemain dengan gaya dan fungsi yang hampir sama. Tapi, disinilah letak masalah besarnya. Kondisi ATKM sendiri juga belum 100% fit. Wah, jadi ini kayak gali lubang tutup lubang dong. Ganti satu pemain cedera dengan pemain lain yang kondisinya juga diragukan. Bukannya itu pertaruhan besar banget di laga sepenting ini? Sangat besar. Kalau dia cedera lagi di tengah pertandingan, bisa rusak semua rencana. Sebuah pertaruhan yang sangat-sangat besar. Mainin pemain yang baru pulih dari cedera, apalagi di posisi yang nuntut lari intensitas tinggi kayak back sayap, bisa fatal. Resikonya bukan cuma cederanya kambuh, tapi dia juga mungkin nggak bisa tampil di level maksimal. Justru bisa jadi titik lemah yang dieksploitasi lawan. Bener juga. Jadi meskipun di atas kertas ini solusi terbaik, praktiknya bahaya banget. Allegri harus nimbang, untungnya sepadan nggak sama resikonya. Saya paham dilemanya. Pilih pemain yang 100% fit, tapi nggak ideal buat posisi itu, atau pemain ideal yang kondisinya baru 80%. Pilihan sulit. Oke, dua opsi tadi punya kelemahan signifikan. Ada rencana C nggak? Semacam solusi out of the box gitu. Nah, disinilah Allegri nunjukin kecerdikannya. Opsi ketiga adalah solusi yang paling kreatif dan fleksibel. Ngubah formasi jadi 3-5-2 dan mainin gelandang Ruben Loftus-Cheek sebagai pemain sayap kanan atau wingback. Wow, Loftus-Cheek, gelandang tengah yang posturnya gede dan kuat itu. Dijadiin pemain sayap, gimana cara kerjanya? Bukannya permainannya beda banget sama Saelemaekers yang lincah? Beda banget, dan justru disitulah potensi kejutannya. Ini bukan sekedar nambah lubang. Allegri nggak minta Loftus-Cheek jadi winger lincah yang lewatin lawan pakai dribble cepat. Dia minta Loftus-Cheek buat gunain atribut utamanya, kekuatan fisik dan kemampuan duel. Oh, jadi main fisik ya? Betul. Bayangin deh, back sayap Bolonya biasanya kan siap ngadepin pemain kayak Saelemaekers. Tiba-tiba mereka harus duel fisik sama Loftus-Cheek yang postur dan kekuatannya kayak gelandang box to box. Ah, bisa menciptakan mismatch itu. Tepat. Ketidakseimbangan duel yang bisa sangat nguntungin Milan. Dia bisa pakai kekuatannya buat ngelindungin bola dan buka ruang. Itu sudut pandang yang menarik. Jadi ini bukan soal mengganti, tapi ngubah total cara nyerang dari kanan. Tapi ada risikonya juga kan? Loftus-Cheek kan bukan pelari maraton. Apa staminanya cukup buat naik turun selama 90 menit di posisi sayap yang nguras energi banget itu? Nah, itu pertanyaan krusialnya. Peran wingback modern itu salah satu yang paling nuntut fisik di lapangan. Dia harus sigap waktu bertahan dan cepat waktu nyerang. Loftus-Cheek emang pernah sih main di posisi ini beberapa kali sebelumnya. Jadi bukan hal yang benar-benar asing. Oh, pernah ya? Pernah, tapi apa dia punya mesin buat ngelakuin itu selama 90 menit penuh di pertandingan intensitas tinggi? Mungkin nggak. Tapi Allegri bisa aja ngerencanain dia main 60-70 menit, bikin kekacauan di sisi kanan, terus diganti. Opsi ini, meskipun beresiko dari segi stamina, adalah yang paling nggak terduga dan bisa jadi kunci buat bongkar pertahanan Bolonya. Oke, jadi Milan punya dilema taktiknya sendiri. Sekarang, kita coba lihat dari sisi lawan. Gimana dengan kondisi Bolonya? Di atas kertas, dengan rekor Milan yang luar biasa itu, ini harusnya jadi laga yang mudah kan? Kalau kita cuma lihat statistik, emang kelihatannya gitu. Milan datang dengan modal rekor fantastis, nggak terkalahkan dalam 21 laga terakhir di Serie A. Itu rekor terpanjang di 5 liga top Eropa sekarang. Betul. Kepercayaan diri mereka pasti lagi tinggi banget. Di sisi lain, performa Bolonya justru lagi terjun bebas. Cuma menang sekali dalam 10 laga liga terakhir. Dan belum pernah menang di 5 laga kandang terakhir. Itu parah sih. Mereka kayak kehilangan arah. Saya juga ingat pertandingan terakhir mereka lawan Genoa. Itu pasti pukulan mental yang telak balat. Sempat unggul 2 gol di kandang sendiri,
terus berbalik kalah 3-2. Plus kiper utama mereka, Lukas Korupski, dapat kartu merah. Bisa dibayangin nggak suasana ruang ganti mereka abis laga itu? Pasti hancur banget. Tentu, kekalahan kayak gitu bisa ngebunuh moral tim. Tapi, justru situasi kayak gini yang diwaspadai pelatih pengalaman kayak Allegri. Tim yang terluka ya? Tepat. Tim yang lagi terluka parah itu bisa bereaksi dengan dua cara. Mereka makin terpuruk atau mereka justru main kesetanan tanpa beban buat ngebuktiin sesuatu. Allegri di konferensi persnya secara eksplisit ngingetin timnya buat nggak lengah. Apalagi Bolonya baru aja menang penting 3-0 atas Maccabi Tel Aviv di Liga Eropa. Oh iya benar. Meskipun level lawannya beda, kemenangan ya tetap kemenangan. Itu bisa jadi suntikan moral yang mereka butuhin. Allegri juga sempat nyinggung performa timnya sendiri kan? Dia nggak sepenuhnya puas meskipun terus-terusan menang. Betul sekali. Dia nyorot gimana timnya hampir kebobolan sama Roma di 15 detik pertama pertandingan. Wah, itu cepat banget. Itu nunjukin kalau ada momen-momen di mana konsentrasi timnya turun. Dia tahu Milan nggak bisa main dengan level 90% dan berharap menang mudah. Mereka harus tampil 100% fokus. Apalagi kalau kita lihat lebih jauh, Bologna ini punya pemain absen yang krusial juga. Nah, ini bisa jadi keuntungan buat Milan. Siapa aja yang absen dari Bolonya? Selain kiper utama mereka, Skorupski, yang diskors, bek andalan mereka John Lukumi juga harus menepi karena cedera. Wah, kiper utama dan bek tengah Pilan. Kehilangan dua pemain itu secara bersamaan itu mimpi buruk buat pertahanan tim manapun. Jantung pertahanan mereka jadi goyah. Area ini udah pasti jadi target eksploitasi lini serang Milan, siapapun nanti yang diturunin Allegri. Ini ngebuka celah besar buat penyerang-penyerang Milan. Jadi situasinya nggak sesederhana statistik di atas kertas ya. Milan punya masalah internal, Bologna juga pincang, tapi bisa bahaya. Kalau ngelihat rekor pertemuan terakhir, gimana? Apa Milan selalu dominan? Nah, ini yang menarik. Ternyata enggak. Statistik performa saat ini emang timpang, tapi rekor pertemuan 5 laga terakhir justru seimbang banget. Oh iya, Kedua tim sama-sama menang 2 kali dan 1 laga berakhir imbang. wah, seimbang sekali. Ini nunjukin kalau Bolonya, entah gimana caranya, tahu ya arah merepotin dan ngimbangin permainan Milan. Mereka nggak akan datang ke lapangan dengan perasaan inferior. Jadi, ekspektasi laga ketat itu sangat beralasan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, pertandingan lawan Bologna ini jauh lebih dari sekedar perebutan 3 poin di klasemen. Ini sebuah ujian. Ujian buat konsistensi Milan untuk terus neken Inter, ujian kedalaman skuad mereka yang lagi dilanda cedera, dan yang paling utama, ujian buat kecerdikan taktik Massimiliano Allegri di bawah tekanan. Pilihan yang bakal dia ambil, apa main aman dengan geser bek tengah, berjudi dengan pemain yang setengah fit, atau berinovasi dengan Loftus-Cheek, itu bakal sangat menentuin hasil pertandingan ini. Dan hasil ini bisa ngasih efek domino, entah positif atau negatif, buat momentum mereka di perburuan gelar yang makin ketat. Tepat sekali. Dan semua pembahasan kita ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan. Sejauh ini fokus kita kan gimana Allegri bakal nambah lubal yang ditinggalin Saelemaekers buat satu pertandingan ini aja, sebagai solusi jangka pendek. Betul. Tapi, coba pikirin ini. Gimana kalau salah satu dari eksperimen terpaksa ini, entah itu Loftus-Cheek yang tiba-tiba tampil fenomenal sebagai wingback, atau pergeseran formasi ke 3-5-2 yang ternyata bikin tim lebih solid, justru ngebuka sebuah variasi taktik baru yang nggak terduga. Menarik. Mungkinkah salah satu dari rencana darurat ini justru jadi senjata rahasia Milan yang efektif buat sisa musim ini? Krisis jangka pendek ini bisa aja secara nggak sengaja ngelahirin sebuah solusi strategis jangka panjang yang brilian buat mereka. Kadang-kadang kan, inovasi terbaik itu lahir dari kebutuhan yang paling mendesak.